Banyuwangi tahun 1965. Nanti kalau sudah tayang, ke bioskop ya, nonton. Apa yang rame beritanya kemarin? Oh iya, mendadak PKB kemarin pindah dari dukung Prabowo sekarang ke Anies Baswedan. Ini agak mengagetkan saya sih sebenarnya, karena PKB itu ideologinya NU. Kok bisa ya bersanding dengan PKS dalam mendukung Anies? Padahal jejak ideologis kedua partai itu berbeda. Saya nggak yakin kalau kedua partai ini akan bertahan di wadah yang sama. Kemungkinan sih PKS yang akan pindah merapat ke Prabowo. Apalagi Prabowo dan PKS punya rekam jejak pertemanan sejak Pilpres 2014, mereka itu selalu bersama. Dan ini dikuatkan dengan bukti bahwa PKS sendiri nggak hadir dalam acara deklarasi Anies dan Caimin di Surabaya kemarin. Ini berarti memang ada masalah di dalam koalisi mereka. Caimin sendiri dalam beberapa waktu ini memang kelihatan gerah banget. Apalagi sejak Golkar dan PAN masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Caimin yang biasanya menjadi pemegang kunci siapa calon wakil presidennya Prabowo, sesudah Golkar dan PAN masuk akhirnya tersingkir pelan-pelan. Saya kaget juga ketika Caimin akhirnya masuk menjadi calon wakil presidennya Anies. Karena saya pikir waktu itu nggak mungkin di sana ada PKS. Tapi apa sih yang nggak mungkin buat seorang Caimin? Semuanya mungkin. Apalagi ini berkaitan dengan mimpinya Caimin sejak lama untuk menjadi calon wakil presiden. Ingat kan dulu Pilpres 2019 Caimin itu punya nafsu besar jadi calon wakil presidennya Jokowi. Sehingga ketika pundaknya ditepuk oleh Jokowi aja, dia sudah senang banget dikira Jokowi akan menjadikannya calon wakil presiden. Tapi saya pribadi memaklumi kenapa Caimin keluar dari koalisi pendukung Prabowo. Kalau saya jadi Caimin, sudah pasti saya juga akan keluar koalisi. Enak aja, saya yang mengawali, saya yang ikut berdarah-darah. Sesudah tinggal menikmati, tiba-tiba datang Golkar dan PAN minta jatah yang lebih besar dari saya. Prabowo-nya oke lagi. Ya sudah, nggak ada jalan lain kecuali keluar. Cuman, saya kira dulu PKB akan dibawa oleh Caimin merapat ke PDI Perjuangan. Karena mereka berdua punya platform ideologi yang sama. Tapi ternyata prediksi saya itu salah. Caimin malah melakukan langkah yang tidak terduga menjadi calon wakil presidennya Anies. Dan Surya Paloh sebagai pemegang boneka tentu senang karena dengan gabungnya PKB ini bisa mencuci wajah Anies Baswedan yang selama ini kotor akibat politik identitas. Kalau ada PKB, Anies kan bisa mendadak NU. Dan masanya NU itu banyak banget loh. Ada sekitar 40 juta orang. Terbanyak di Jawa Timur, daerah kekuasaannya PKB. Dengan Anies yang sekarang menguasai Jawa Barat dan PKB kuasai Jawa Timur, maka potensi kemenangan dihitung semakin besar oleh Surya Paloh. Jawa Tengah sih lewatin aja deh, karena di sana sudah pasti nggak bisa ngalahin seorang Ganjar Pranowo. Ketika ditinggal Caimin ini, Prabowo yang gantian resah. Karena dia juga menganut strategi yang sama dengan Surya Paloh untuk menguasai Jawa Timur. Prabowo itu hitung-hitungannya kuat di Jawa Barat. Makanya dulu dia gandeng PKB untuk bisa kuasai Jawa Timur. Tetapi dengan keluarnya Caimin dari koalisi, maka situasi pun langsung berubah dan membuat Prabowo sekarang menjadi lemah. Prabowo harus mulai mencari tokoh Jawa Timur supaya namanya bisa naik di sana. Jawa Timur itu memang sekarang jadi ajang pertarungan karena secara faktanya Jawa Timur adalah provinsi nomor 2 terbanyak penduduknya sesudah Jawa Barat. Atau kalau dihitung itu sekitar 40 juta orang penduduk di sana. Dan Jawa Timur adalah basisnya NU. Maka pertarungan pendekatan kepada kiai-kiai NU di Jawa Timur itu menjadi modal untuk memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Dengan gabungnya Caimin di Anies Baswedan, maka kemungkinan besar nih orang-orang NU lain yang tidak tergabung dalam PKB akan mulai mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon mereka. Bukan Prabowo
karena Prabowo itu tidak punya akar ke NU-an. Beda sama Ganjar yang punya istri cucu dari kiai besar NU. Caimin juga NU, jadi tinggal Prabowo nih yang nggak punya basis atau pondasi ke NU-an. Nah, dengan masuknya Caimin jadi calon wakil presidennya Anies, maka otomatis Partai Demokrat akan minggir. Dan seperti prediksi saya sebelum-sebelumnya, Demokrat kemungkinan besar akan gabung dengan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Politik kita ini masih sangat cair sampai nanti pendaftaran calon di awal bulan November selesai. Dan catat, Caimin itu bisa jadi pindah lagi dengan meninggalkan Anies Baswedan sendirian. Apalagi kalau Gerindra atau PDI Perjuangan itu kasih tawaran yang sangat menarik yang nggak bisa ditolak oleh Caimin. Saya kira dalam Pilpres kali ini, Caimin lah yang paling banyak menarik keuntungan karena dia akhirnya punya posisi tawar yang sangat tinggi dari sebelumnya. Tetapi yang menarik buat saya adalah Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Meski sejak awal PDI Perjuangan terus-menerus dipropagandakan sombong, angkuh, dan segala macam. Tapi harus diakui kalau PDI Perjuangan adalah partai yang paling stabil. Ya gimana nggak stabil? Nggak usah berkoalisi dengan partai apapun misalnya. PDI Perjuangan tidak masalah karena dia punya privilege untuk mencalonkan presiden sendirian. Tetapi meski begitu, PDI Perjuangan di bawah Komandan Puan Maharani sekarang. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel Ujaran TV. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai Anies Baswedan dan Partai KBB, yang dimana Partai KBB ini sempat mendukung Prabowo. Nah, kini mereka mengambil alih bahwa mereka mendukung Anies Baswedan. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan sedikit edukasi dari Denny Siregar mengenai Anies Baswedan. Nah kita tahu bahwa Anies Baswedan ini adalah mantan gubernur DKI Jakarta yang dimana menggunakan politik identitas di tahun 2014 sampai 2017. Kita tahu bahwa Anies Baswedan ini adalah orang sangat licik dan gila dengan kekuasaan. Kita bisa lihat dengan kinerjanya selama memimpin Jakarta sangatlah hancur dan tidak terbukti. Makanya Ahok juga berkata dan ketawa melihat kinerja Anies Baswedan ini, yang dimana Anies Baswedan ini adalah seorang pintar berkata-kata namun bekerja sama sekali tidak terbukti. Nah teman-teman, sebentar lagi akan dekat dengannya Pilpres di tahun 2014. Makanya itu akan banyak kampanye-kampanye, bahkan para kadrut-kadrut dan kelompok radikal. Nah, Cak Imin juga sudah bergabung kepada Anies Baswedan. Kita tahu bahwa Anies Baswedan ini adalah dari kader Partai Nasdem, yang dimana ketua Partai Nasdem ini adalah Surya Paloh, yang juga pintar berkata-kata. Dan Surya Paloh pernah, jika ada dari kader mereka yang korupsi, maka Nasdem akan hancur dan akan dibubarkan. Tetapi sampai sekarang tidak ada Nasdem dibubarkan. Bahkan dia mengedukasikan bahwa mana ada ketua partai yang bodoh membubarkan partainya sendiri, sudah dibangun dari awal. Nah teman-teman, kita lihat bahwa mereka hanya pintar bertutur kata namun kinerja sama sekali tidak ada. Itu sebagai pertimbangan kepada masyarakat bahwa mereka tidak bisa layak lagi dipercaya. Nah teman-teman, kita lihat bahwa Anies Baswedan ini selaku mantan gubernur DKI Jakarta, yang dimana program-program yang telah dijalani selama memimpin Jakarta dengan pengecekan genteng dan pembangunan stasiun JIS, tentunya memang sangat mewah dari luar, tapi di dalamnya sangat butuh direnovasi. Nah, Jokowi juga sudah menegur bahwa Anies Baswedan ini memang bisa dibilang tidak layak untuk memimpin. Tapi Anies Baswedan ini nekat dan ambis ingin menjadi presiden di tahun 2024 ini. Bahkan dirinya sepertinya mengaku akan
bodoh lagi. Siapa yang layak menjadi pemimpin di tahun 2024 ini? Lanjutkan program-program yang telah dibuat oleh Joko Widodo. Teman-teman, memang begitulah orang yang gila kekuasaan bukan gila untuk memimpin negara, bukan untuk pro kepada masyarakat. Itu hanya satu pertimbangan kepada kita bahwa orang begini tidak layak untuk memimpin negara. Memimpin Jakarta aja tidak becus, apalagi memimpin negara Indonesia ini, NKRI yang kita cintai ini. Teman-teman, memang begitulah langkah Anies, strategi Anies. Berbagai cara membuat narasi atau gagasan untuk mempengaruhi orang-orang agar terpengaruh dan memilih dia. Namun masyarakat sudah tahu bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang pintar bertutur kata. Namun para PKS ataupun partai PPKB akan mendukung penuh kepada Anies Baswedan. Nah, memang itulah kelompok-kelompok Anies yang mendukung Anies untuk memenangkan kandidatnya. Nah, teman-teman, kita lihat juga dari selesai diproses akan secara adil. Itu yang kita tunggu-tunggu. Memang kita lihat bahwa dari kader mereka yang sering korupsi, namun itulah mereka lakukan dalam partai mereka. Demokrat Bekasi tak akan keluarkan izin laga Persija dan Persib tinggi. Memang itulah teman-teman suatu pertimbangan bagi kita. Tapi kita dengar bahwa isu-isu kedekatan Ganjar dan Presiden Jokowi sangat lekat. Kita lihat bahwa kinerja Ganjar selama memimpin Jawa Tengah sangatlah terbaik. Bahkan masyarakat Jawa Tengah menyukai sosok beliau karena Ganjar Pranowo sangat pro kepada masyarakat, bukan seperti Anies Baswedan. Nah, kita doakan bahwa Pak Ganjar memenangkan di Pilpres di tahun 2024 ini satu putaran dan gak ada para kelompok-kelompok radikal. Apalagi Anies Baswedan ini memang sangat pro kepada kelompok radikal-radikal. Bahkan kita tahu berita yang terbaru mengenai survei yang dimana survei 5% dan cawapres lainnya mendapatkan 20% dan bahkan 30% membuat para pendukung Anies marah. Itu kan sangat lucu. Ya, survei sendirilah ke lapangan. Nah, agar menghasilkan 100% survei. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan suatu komentar yang sangat menarik mengenai Anies Baswedan. Bukan Anies dan Prabowo, rakyat Indonesia yang sehat jasmani dan rohani butuh Pak Ganjar Pranowo. Memang Ganjar Pranowo ini tidak diragukan lagi kinerjanya. Jangan ada kadruk di antara kita, biarkan Indonesia selalu damai. Teman-teman, berikanlah tanggapan saudara-saudara.